Perbedaan reseller dan dropship. Stay tune. Hai, welcome back. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas tentang dropship dan reseller. Apa sih perbedaan dropship dan reseller? Untuk teman-teman yang sudah mengetahui dropship dan reseller itu apa, boleh skip video ini. Penjelasan saya ini bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang dropship dan reseller di dunia bisnis. Oke, yang pertama kita membahas reseller dulu. Apa sih itu reseller? Jadi reseller itu orang yang menjual kembali, mempromosikan dan menyimpan barang di tempat tertentu. Sedangkan dropship adalah seorang yang menjual barang, mempromosikan barang, namun dia tidak menyimpan stok barang. Jadi berbeda ya reseller sama dropship. Nah, dari kita bahas tadi yang paling kentara yaitu perbedaan dropship sama reseller yaitu di stok barang ya. Reseller harus menyediakan barang, harus membeli barang, menyetok barang, sedangkan dropship dia tidak membeli barang sama sekali alias tidak mengeluarkan modal sepersen pun. Dropship hanya memberitahu ke supplier ketika ada orang yang order. Nah, dari situ dropship yang bekerja dia akan kasih tahu ke seller atau ke supplier bahwa ada yang order, yang proses barang tersebut yaitu supplier atau seller ke customer. Perbedaan kedua adalah di modal ya. Reseller harus membeli barang, jadi reseller itu harus menyediakan modal, cuman tidak terlalu besar seperti distributor. Jadi reseller tidak sama distributor ya. Reseller lebih sedikit mengeluarkan modal, sedangkan distributor itu lebih banyak mengeluarkan modal. Karena reseller mengeluarkan modal yang sedikit lebih banyak, biasanya barang yang dijual memiliki selisih harga yang biasanya berada di kisaran 20-50% ya dari harga beli. Jadi dia naikin menjadi 20-50%. Nah, dari sinilah si reseller itu mendapat keuntungan, sedangkan si dropship tidak perlu menaikkan si harganya itu dari supplier. Keuntungan itu dari mana sih dropshipper? Dropship itu keuntungannya dari komisi yang dikasih sama si suppliernya. Jadi dia dapat komisi dari barang yang dia jual, dia tidak perlu menaikkan harga. Jadi dia itu dapat dari komisi yang dijualnya. Jadi kalau dihitung dari segi effort, baik reseller maupun dropship sebenarnya sama-sama menguntungkan. Akan tetapi jika dilihat dari nominal angka, sudah pasti reseller lebih menguntungkan. Karena reseller akan mendapat harga khusus. Jadi reseller dapat harga dari supplier itu harga khusus. Contoh harga jual kita bahas di e-commerce ya. Di Shopee itu sekitar harganya itu mungkin harga jilbab ya, sekitar 20-25 ribu. Nah, ketika saya menjadi reseller, saya ambil barang di supplier. Nah, di situ saya akan mendapat harga bukan harga pasaran e-commerce ya, tapi saya harga dapat lebih murah, mungkin harga 10.000 ataupun 15.000. Jadi untuk saya naikin harga buat samain sama si supplier di e-commerce, itu harganya sama seperti pasaran karena saya ambil dari supplier itu dengan harga yang murah. Itu adalah harga reseller. Jadi banyak sekarang para supplier itu membuka reseller atau paket reseller itu ke teman-teman saya yang ataupun orang-orang yang mau belajar bisnis pemula itu biasanya beli paket reseller dan menjual lagi ke teman-temannya ataupun ke keluarganya. Jadi dia menaikkan harga tapi tetap sama dengan harga pasaran. Namun keuntungan tersebut tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan si reseller. Dia harus menyetok barang, mengeluarkan tenaga. Jadi keuntungan itu tidak sebanding sama yang dia keluarkan ya. Tapi itu tergantung sama orang masing-masing bagaimana dia mendongkrak supaya banyak yang order, supaya banyak keuntungan. Jadi harus ada target tiap hari, harus
closing berapa produk supaya tetap dapat untung, supaya mengembalikan modal yang kita keluarkan. Bukan soal duit doang ya modalnya, dari fisik, terus mental kita tiap hari harus berhadapan sama customer. Jadi itu harus benar-benar dibayar. Jadi kita punya target setiap hari itu harus closing berapa produk gitu guys. Dari suka dukanya seller itu tidak dilakukan sama dropship sama sekali, karena dropship itu hanya mendapatkan komisi dari barang yang sudah dia promosikan dan diorder sama orang. Dia hanya mendapatkan komisi itu, jadi dia nggak usah stok barang lagi, dia nggak repot-repot stok barang, dia hanya mengeluarkan modal kuota doang. Jadi meskipun reseller itu keuntungannya lebih banyak dari dropship ya, tapi resikonya juga banyak. Dia kan stok barang, jadi bagaimana caranya supaya barang tersebut setiap hari harus closing. Jadi setiap hari itu harus berputar, kayak modal itu harus berputar. Bagaimana caranya barang tersebut bisa laku, jadi dia harus promosiin setiap hari karena dia stok barang. Kalau dia nggak promosiin berarti barang itu tuh nggak laku, jadi dia tuh nggak dapat untung sama sekali. Dropship sendiri memiliki risiko cenderung lebih rendah ya, karena dia itu cuman perantara ya, jadi dia tidak mempunyai risiko. Dia cuman mempromosikan, kalau customer order ya untungnya bagi dia, tapi kalau enggak ya dia biasa aja karena dia nggak stok barang sama sekali. Apa sih kekurangan dan kelebihan si reseller sama dropship? Kalau reseller, barangnya itu dia pegang, dia lihat, dan barang itu kualitasnya bagaimana dia tahu semua. Ketika dia menjual barang tersebut, barang itu benar-benar yang dia pegang. Jadi dia jual ke customer itu jual kepercayaan. Kita menjual barang itu bukan jual barang doang ya, tapi jual kepercayaan. Bagaimana supaya orang tuh percaya sama kita, dia mau repeat order lagi tuh bagaimana. Kita harus benar-benar buat produk itu berkualitas supaya orang tuh banyak yang order ke kita. Bukan cuma dia doang, kalau kualitas barang kita bagus, jadi dia akan rekomendasikan barang kita ke teman-teman, mungkin teman-teman kerjanya yang lain, mungkin yang membutuhkan barang yang dia pengen, oh barang kamu bagus ya, belinya di mana. Jadi dia merekomendasikan saya belinya di toko ini. Jadi itu sudah dapat customer baru dari channel yang baru ya. Jadi dari customer kita yang ini dia mempromosikan lagi ke teman-teman yang lain, jadi kita banyak yang mau order. Itu kelebihannya reseller. Kekurangannya reseller ya tadi, harus stok barang. Kalau barangnya nggak laku ya modalnya nggak kembali, itu doang. Nah untuk dropship itu kekurangannya dia nggak pegang barang, jadi benar-benar itu pure dia tangan kosong, nggak megang sama sekali barang. Jadi ketika barang itu rusak atau barang itu nggak bagus, resikonya orang nggak akan percaya lagi sama dia. Jadi kepercayaan orang sama dia buat order barang tuh menurun karena kualitas barang tuh nggak bagus. Jadi orang, ngapain saya order ke dia ya, kok barangnya begini ya, barangnya kok nggak bagus, yang dipromosiin ini, yang dikirim ini, biasanya begitu. Jadi aku saranin buat si dropship, kalau mau jual barang usahakan order dulu barang itu. Kalau seandainya jualnya secara offline ataupun online, order dulu satu barang. Jadi kalian lihat dulu barang ini bagus atau tidak. Kalau bagus, silakan kalian dropship, promosiin ke teman-teman ataupun ke siapapun. Tapi kalau barang itu tidak bagus, jangan pernah promosi. Karena itu barang satu itu kita tuh susah loh cari kepercayaan ke customer. Susah banget. Nah satu kali kepercayaan itu ditutupi sama si satu produk yang rusak ini, bakalan hilang semua. Kayak kalian bangun selama ini kepercayaan ke customer kalian sudah beberapa bulan, hanya karena satu produk yang rusak ini bakalan hilang. Kalian nggak bakalan dapat lagi orderan. Itu sih menurut saya, kalian harus order dulu, kalian lihat dulu kualitas barang itu bagus atau tidak. Kalau bagus baru kalian dropship. Itu guys. Nah dari segitu banyak kita bahas tadi, kalau teman-teman yang mau jadi reseller ataupun dropship, coba riset pasar dulu. Sekarang barang apa yang lagi booming di e-commerce ataupun di offline,
apa sih yang lagi booming sekarang? Kalian mau jadi reseller apa sih? Nah, ketika kalian mau jadi reseller ataupun dropship, barang kalian itu bakalan laku. Karena kalian udah riset, udah mengamati apa sih yang sekarang lagi happening banget di dunia fashion. Mungkin kalau kalian tertarik di dunia fashion, apa sih yang lagi tertarik sekarang? Kalian ambil kesempatan itu, coba cari barang. Mungkin yang jadi dropship kalian order dulu satu, kalau bagus kalian silakan dropship. Yang mau jadi reseller, coba sekarang tuh di TikTok, ini aku bahas TikTok sama Shopee, banyak banget paket usaha yang harganya 100 ribuan. Kalian order dulu itu yang jadi reseller. Order itu kalian beli plastik, kan banyak plastik di TikTok itu, banyak banget plastik bening. Itu coba kalian order 100 ribu, mungkin modal 100 200, terus kalian jual ke tetangga dulu, ke teman-teman. Kalian silakan menjadi reseller ataupun dropshipper, semuanya menguntungkan ya. Jadi nggak ada yang tidak untuk, semuanya menguntungkan, cuman resikonya mungkin lebih besar reseller dibanding sama dropship. Oke guys, kita udah bahas panjang lebar dari tadi. Udah sekitar berapa menit yang lalu kita sudah bahas. Sekarang aku mau pamit undur diri ya. Kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, like, comment, and share. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.